Serigala berbulu domba, selama ini kita mengenal kalimat tersebut hanya sebagai peribahasa Indonesia yang memiliki arti kurang lebih, orang yang tampaknya bodoh dan penurut tetapi hatinya jahat. Tetapi jarang sekali kita mengetahui dari mana peribahasa tersebut berasal. Peribahasa tersebut mungkin sekali berasal dari agama Kristen, karena dalam Injil Kristen terdapat ayat yang berbunyi, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Matius pasal 7 ayat 15. Saya tidak tahu bagaimana ayat Injil Kristen dapat masuk menjadi peribahasa Indonesia. Yang saya tahu, ayat tersebut kerap kali digunakan sebagian kafir Kristen untuk menyudutkan agama Islam dengan menyatakan bahwa ayat tersebut menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi palsu. Dalam video kali ini, saya akan mencoba memberikan tafsir yang tepat untuk Matius pasal 7 ayat 15, yang sekaligus akan menyanggah tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu yang telah dinubuatkan ayat tersebut. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius pasal 7 ayat 15. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud serigala yang menyamar seperti domba dalam Matius pasal 7 ayat 15 tersebut, Anda perlu mengetahui pengertian nabi, domba, dan serigala. Silakan Anda ikuti penjelasan saya berikut ini. 1. Nabi. Pengertian nabi adalah sama antara Islam dan Kristen. Nabi adalah seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan. Bedanya dalam Islam dan Kristen adalah pengertian rasul. Jikalau dalam Islam rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Menurut agama Kristen, rasul adalah seseorang yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan kabar gembira. Tetapi saya berpendapat bahwa agama Kristen atau gereja telah sangat-sangat salah dalam memberikan pengertian tentang rasul. Agama Kristen atau gereja memberikan pengertian rasul sebagai seseorang yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan kabar gembira, hanya karena melihat pengarang-pengarang Injil Kristen menyebut murid-murid Yesus sebagai rasul. Padahal tidak sekalipun Yesus menyebut murid-muridnya dengan sebutan rasul. Sebutan rasul untuk murid-murid Yesus dilakukan oleh pengarang-pengarang Injil Kristen sendiri. Sedangkan Yesus sendiri memberikan pengertian rasul sama dengan pengertian rasul dalam agama Islam. Kesimpulan tersebut saya dapat setelah membaca percakapan Yesus dan ahli-ahli Taurat. Di tengah-tengah percakapan tersebut Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, "Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya." Lukas pasal 11 ayat 49. Jika dilihat dari susunan kalimatnya, rasul-rasul yang dimaksud Yesus pada ayat di atas pasti bukanlah murid-murid Yesus sendiri, melainkan utusan-utusan Allah yang hidup di masa lalu. Yesus menyebut Allah telah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini berarti nabi dan rasul memiliki kesamaan yaitu sama-sama sebagai utusan Tuhan. Dengan demikian, ketika Yesus berwasiat akan adanya nabi-nabi palsu, Matius pasal 7 ayat 15, itu berarti telah mencakup rasul juga. Jadi siapapun orang yang mengaku diri utusan Tuhan baik nabi ataupun rasul setelah Yesus, tidak menutup kemungkinan dia adalah utusan palsu yang dimaksud oleh Yesus. 2. Domba. Di dalam Injil Kristen banyak sekali kita temukan Yesus menyebut orang atau sekelompok orang dengan nama-nama hewan, seperti ular beludak, kambing, domba, serigala, dan anjing. Penyebutan tersebut tentu bukan dimaksudkan Yesus sebagai hinaan terhadap orang atau sekelompok orang, tetapi lebih sebagai kiasan. Lalu apa yang dimaksud dengan sebutan domba? Mari kita cari tahu jawabannya dalam Injil Kristen. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius pasal 9 ayat 36. Lihat, aku mengutus kamu, murid-murid Yesus, seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius pasal 10 ayat 16. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Mazmur pasal 78 ayat 52.
Pada ayat-ayat ini telah dapat kita ketahui untuk siapa sebutan domba ditujukan. Menurut ayat-ayat di atas, domba adalah kiasan untuk menyebut orang-orang Israel, umat dan murid-murid Yesus. Jadi siapa saja yang datang setelah Yesus, mengaku diri orang Israel dan atau mengaku umat dan murid Yesus atau Rasul Yesus, ingat, pengarang Injil Kristen menyebut murid Yesus dengan sebutan Rasul, orang tersebut kemungkinan adalah utusan palsu yang dimaksud oleh Yesus. Sampai di sini, kemungkinan Nabi Muhammad SAW adalah utusan palsu yang dimaksud Yesus telah gugur, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengaku orang Israel, mengaku umat atau murid Rasul Yesus. 3. Serigala. Siapakah yang dimaksud serigala oleh Yesus? Untuk mengetahuinya, cukup kita cari perkataan Yesus tentang serigala dalam Injil Kristen dan saya menemukan satu ayat yang tepat. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang, pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Lukas pasal 13 ayat 32. Ayat tersebut memang belum cukup memberi kejelasan tentang siapa sebenarnya serigala yang dimaksud oleh Yesus. Akan tetapi dengan membaca ayat sebelumnya pasti kita akan menemukan jawabannya. Mari kita lihat. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Lukas pasal 12 ayat 31. Lukas pasal 13 ayat 32 adalah reaksi Yesus ketika beberapa orang Farisi datang dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Dari sini, pasti Anda sudah dapat mengerti siapa serigala yang dimaksud oleh Yesus, bukan? Serigala yang dimaksud oleh Yesus ternyata adalah Herodes. Mengapa Herodes disebut serigala oleh Yesus? Herodes disebut serigala karena perbuatannya yang hendak membunuh Yesus, bukan karena kebangsaan Herodes. Jadi, siapapun orangnya yang berkeinginan kuat untuk membunuh Yesus dan pengikut-pengikutnya atau berupaya menghancurkan ajaran-ajaran Yesus adalah serigala yang dimaksud oleh Yesus. Dari uraian yang cukup panjang di atas dapat kita simpulkan, bahwa serigala berbulu domba yang dimaksud oleh Yesus adalah orang-orang yang telah berupaya membunuh Yesus dan murid-muridnya serta menghancurkan ajaran-ajaran Yesus, orang-orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan, mengaku juga sebagai murid-murid Rasul Yesus. Orang-orang ini tidak semua disebut namanya dalam Bible Perjanjian Baru, tetapi ada satu nama yang memenuhi ketiga poin di atas. Orang itu bernama Paulus. Mengapa Paulus? Karena Paulus adalah satu dari serigala buas yang telah banyak menganiaya umat Yesus, Galatia pasal 1 ayat 13. Demi dapat menyamar sebagai domba atau menyamar sebagai umat Yesus, dia mengaku telah bertobat, Kisah Rasul pasal 9 ayat 17-18, dan bahkan mengaku dirinya telah diutus oleh Yesus sebagai murid atau rasul untuk mengabarkan Injil bagi bangsa di luar Israel, 2 Korintus pasal 11 ayat 5, Roma pasal 1 ayat 1. Paulus juga pernah mengaku bahwa dirinya utusan Tuhan yang telah ditentukan sebelum lahir ke dunia, Galatia pasal 1 ayat 15, dan dia telah berhasil menyesatkan sebagian besar pengikut Yesus dan umat Kristen sekarang dengan menyimpangkan ajaran-ajaran Yesus.